Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ada lagi di hari ini. Hari yang baru, hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh nikmati bersama, kita boleh jalani bersama dengan Tuhan, dan menikmati hari-hari yang baik dalam hidup ini. Sebelum kita menjalani hari ini, mari sama-sama kita menikmati firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan, diberi kesempatan menikmati hari yang baru. Terima kasih Engkau menjaga kami dengan sempurna. Terima kasih Engkau memelihara kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau menolong kami melewati malam yang penuh dengan rahasia. Kami masuk hari yang baru sekarang Tuhan. Berkatilah hari ini bersama dengan Tuhan. Yang mau jalani bersama dengan Tuhan, berbicaralah kepada kami, untuk hidup kami terarah sesuai dengan maunya Tuhan. Hamba berdoa Engkau memberkati kami hari ini dan berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjalani hari-hari kita selalu ingin mendapatkan sesuatu yang baik. Kita ingin mendapatkan hal-hal yang membahagiakan kita, memberkati kita. Dalam beberapa hari terakhir ini kita ada dalam renungan yang berjudul menikmati hari-hari yang baik. Bagaimana menikmati hari-hari yang baik. Sudah dijelaskan dalam hari sebelumnya bagaimana menikmati hari-hari yang baik. Untuk hari ini kita akan membahas dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bagaimana kita bisa menikmati berkat di hari-hari ini, yaitu membuat kita menikmati kebaikan dalam hari-hari hidup kita. Yang harus kita lakukan adalah dalam ayat yang ke-10, kita boleh lihat orang yang mau menikmati hidup dan mengalami hari-hari yang baik dalam hidupnya, dia harus menjaga mulutnya dari kata-kata yang jahat, menjaga lidahnya dari kata-kata yang buruk. Banyak kali kita terjebak dengan perkataan-perkataan yang buruk, mengakibatkan kita menjadi punya musuh. Kalau kita punya musuh, berarti hari kita menjadi tidak nyaman, karena adanya orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kalau kita mampu menjaga hari-hari kita baik, kalau kita mampu menikmati hari-hari yang baik, kita harus menjaga mulut kita, menjaga perkataan kita. Jangan mengucapkan kata-kata yang jahat. Jangan mengucapkan kata-kata fitnah. Jangan mengucapkan kata-kata tuduhan. Kita harus belajar berkata dengan baik, berkata dengan ramah, berkata dengan sopan. Kadangkala beberapa temperamen tertentu memiliki kelemahan dalam berkata-kata. Saya sendiri orang yang cepat berkata-kata. Tetapi dalam teks ini kembali menegur saya untuk saya belajar menjaga mulut saya untuk berkata-kata dengan baik. Menjauhkan kata-kata yang jahat. Entah kata-kata fitnah, entah kata-kata buruk, entah kata-kata ejekan, entah kata-kata yang merendahkan, entah kata-kata yang tidak membangkitkan iman, entah kata-kata yang tidak membangun. Hari ini mari kita berjuang, belajar menguasai kata-kata kita. Menjaga agar kata-kata kita yang keluar adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang mengandung kekuatan, kata-kata yang mengandung semangat bagi orang lain, kata-kata yang mengandung motivasi, kata-kata yang mengandung firman Tuhan yang menguatkan orang lain. Sehingga kita akan menikmati hari-hari baik dalam hidup kita. Jangan biarkan kata-kata buruk keluar dari mulut kita. Lidah ini kecil, ya, tak bertulang katanya. Tetapi kadangkala lidah ini mudah membuat kegiatan yang besar atau kejadian yang besar, ya, dalam hal ini. Kejadian yang besar maksudnya membuat terjadi permusuhan hanya gara-gara lidah, perkataan yang salah. Terjadi permusuhan, terjadi pertikaian, terjadi adu domba hanya gara-gara kata-kata. Kata-kata itu sangat berpengaruh. Diucapkan satu ke satu, atau yang biasa dibilang getuk tular, dari A ke B, B ke C, C ke D, agar semua jadi tahu kalau kata-kata buruk yang disampaikan, hal buruk yang akan timbul, hal buruk yang akan terbangun. Tidak akan menikmati hari-hari baik. Tapi kalau kata-kata yang baik disampaikan, kata-kata yang memberkati disampaikan, akan terbangun semangat, akan terbangun hal yang baik. Hari-hari yang baik itu akan mungkin kita nikmati. Mari hari ini kita belajar menguasai kata-kata kita, mengucapkan bukan kata-kata yang jahat, menguasai lidah kita, menguasai mulut kita, menggunakan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang menjadi berkat, mengucapkan bukan kata-kata yang tidak berguna. Jangan mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Semangati orang-orang.
kata-kata yang membangun. Kata-kata yang membangun. Jangan merendahkan orang lain dengan kata-katamu. Jangan mengejek orang lain dengan kata-katamu. Karena itu akan merendahkan orang, menghancurkan orang, dan membuat orang tidak menikmati hari-hari baik. Dan bahkan kita sendiri juga tidak menikmati hari-hari baik. Mari kita bersama belajar menguasai kata-kata kita. Yang kedua, jangan mengucapkan dusta. Jangan suka berdusta. Ini sesuai dengan hukum ke-9 ya, kalau tidak salah. Dalam dasar kita 10 hukum. Orang yang suka berbohong itu akan membangun hari-hari itu menjadi buruk. Karena kebohongan satu, dusta satu akan ditumpuk dengan dusta kedua, akan ditumpuk dengan dusta ketiga, akan ditumpuk dengan dusta-dusta berikutnya. Dan muncullah hari yang tidak baik itu akibat dusta yang kita ucapkan. Bapak Ibu, banyak hari-hari ini kita melihat bagaimana orang mudah berdusta. Bagaimana orang mudah mengingkari kata-katanya. Padahal dia baru bicara, berubah bicara B. Dengan kata lain, orang-orang itu tidak berintegritas. Kata dan perbuatannya tidak sama. Mari kita belajar tidak gampang berdusta, tidak gampang bermulut manis. Berbohong itu gampang sekali diucapkan. Mari kita tinggalkan itu untuk kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati hari-hari yang baik. Jangan biasakan diri kita berdusta. Sebagai anak-anak Tuhan, jangan biarkan dirimu membangun dirimu dengan biasa berdusta, biasa berbohong. Bohong demi kebaikan tidak ada. Kita tidak pernah menjelaskan bohong demi kebaikan. Bohongnya tetap bohong, dusta tetap dusta. Tidak ada dusta demi kebaikan. Jangan berdusta, karena dengan dusta itu kita akan hancur. Dengan dusta itu hari-hari baik tidak akan kita nikmati. Yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati hari-hari yang baik? Untuk renungan hari ini, jangan ucapkan kata-kata yang jahat. Gunakan mulutmu untuk kata-kata yang baik. Keluarkan kata-kata yang menjadi berkat. Keluarkan kata-kata motivasi. Keluarkan kata-kata yang mengandung penguatan yang berasal dari firman Tuhan. Yang kedua, jangan gampang berdusta. Jangan suka berdusta. Jangan suka berbohong. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan jadi orang yang mencela-mencela. Jangan jadi orang yang tidak berintegritas. Lakukan semua dengan kata-kata yang tepat, sesuai dengan yang sebenarnya. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Selebihnya dari iblis. Itu kata firman Tuhan. Jadi kalau iya dikatakan tidak dikatakan ya, itu dari iblis. Jelas itu. Itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Jadi mari sama-sama, jika ingin membangun hari yang baik, bangun dengan kata-kata yang membangun, kata-kata yang tidak jahat, kata-kata yang baik. Dan jangan gampang berdusta. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Engkau terus berbicara kepada kami untuk mengajar kami, sehingga kami bisa menikmati hari-hari ini, hari-hari yang baik, dengan menjaga kata-kata kami, dengan menjaga mulut kami, menjaga lidah kami, dan juga tidak gampang berdusta, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan, untuk tidak membiasakan diri dengan berbohong, membenarkan tindakan kami dengan kebohongan-kebohongan untuk menyelamatkan diri kami. Tolong kami, Tuhan, agar hidup kami sungguh berintegritas, berkata-kata benar, berperilaku benar, dan juga membangun orang lain dengan kata-kata kami. Tidak memfitnah, tidak menjelekkan, tidak merendahkan orang lain. Tolonglah kami, Tuhan Yesus, agar kami hidup seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami menjalani hari ini. Biarlah penyertaan bersama dengan kami, tidak meninggalkan kami, dan selalu menolong kami dalam segala permasalahan hidup kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bagimu sekarang, sampai selama-lamanya. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.